Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan siswa SMP negeri di Garut terlambat makan karena sebagian paket makan bergizi gratis datang terlambat. Tak hanya pedas dirasa tetapi juga di dompet, harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor tembus Rp130.000 per kilogram. Seorang perampok minimarket di Gunung Putri, Kabupaten Bogor ditangkap dan dihakimi warga. Sebagian paket makan bergizi gratis yang dibagikan kepada siswa di sebuah SMP negeri di Garut justru datang terlambat. Ratusan siswa yang menunggu hampir 2 jam kesal karena baru bisa makan siang pada pukul 2 siang. Ratusan pelajar SMP Negeri 6 Garut terpaksa harus menunggu hingga beberapa jam untuk mendapatkan pasokan makanan bergizi gratis di hari pertama Senin lalu. Mereka mengaku kesal karena harus menunggu 1,5 jam dari waktu istirahat pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Saat paket makanan tiba, para siswa langsung menyerbu makanan yang kemudian dibawa ke dalam ruang kelas untuk disantap bersama. Para siswa baru bisa menyantap makanan siang gratis ini sekitar pukul 13.45, lewat jauh dari jam istirahat mereka. Berapa jam tadi nunggunya? 1,5 jam, Pak. 1,5 jam nunggu. Kelas berapa, Dek? Kelas 8. Kelas 8. Tadi belum kebagi ya, Bang? Belum. Belum kebagi. Baru sekarang mau dibagi? Oh, kalau gitu udah lapar dong. Udah. Sama juga, lama juga nunggu. Berapa lama tadi nunggu? 1 jam sama. 1 jam sama. Jadi telat ini, datangnya telat. Yang lain udah pada dibagi tadi ya? Ada baru sekarang. Oh. Menu yang disajikan cukup sederhana, mulai dari nasi, sayur mayur, daging ayam hingga tahu tempe dan jeruk. Tidak terlihat ada susu dan air minum dalam sajian makanan ini, sehingga siswa harus makan dengan tangan karena tidak ada sendok. Kondisi ini terjadi karena belum ada koordinasi antara pihak penyedia makanan bergizi gratis dengan sekolah, bahwa dalam program ini anak harus membawa alat makan seperti sendok garpu dan minuman sendiri. Menurut pihak sekolah, dari total 1.000 paket makan bergizi gratis, 600 paket sudah diterima pukul 10 pagi. Namun sisanya berjumlah 400 paket yang mengalami keterlambatan sehingga baru bisa dibagikan mendekati jam 14 siang. Kondisi ini terjadi akibat kekurangan armada mobil pengangkut makanan. Tadi masih ada juga beberapa kelas yang belum dibagi ya, Pak? Ada beberapa kelas yang belum ini. Informasi tadi dari tim Penyedia aja? penyedia, makanan sudah tersedia, tinggal distribusi kendaraannya belum Berarti siap. sekarang masih menunggu, Pak? Masih menunggu. 400 paket makanan bergizi gratis tersebut kemudian datang diantar menggunakan mobil patroli TNI. Dari pelaksanaan hari pertama program pemerintah pusat ini diharapkan ada evaluasi sehingga waktu penyaluran, menu yang disajikan serta apa yang harus disiapkan oleh para siswa tepat waktu dan tepat sasaran sehingga program ini dalam pelaksanaannya tidak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Program makan bergizi gratis di Kota Tasikmalaya baru bisa menyediakan 2.999 porsi untuk para pelajar. Mereka mengaku senang karena bisa menghemat uang jajan dengan adanya program pemerintah pusat ini. Hari pertama masuk setelah libur semester, para pelajar di Kota Tasikmalaya mendapatkan kado makanan bergizi gratis, salah satunya di SMP Negeri 2 Kota Tasikmalaya. Siswa pun senang dengan adanya makanan bergizi gratis. Selain menunya lengkap berupa nasi, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan, dengan program ini mereka tak perlu membawa bekal dari rumah atau jajan di sekolah. Enak dan sehat ini, Pak. Menarik ya? Ya, menarik banget. Tapi udah biasa makan seperti ini di rumah? Ya, seperti ini biasa. Ya, biasanya kalau nggak ada makanan kayak gini, dari rumah suka ada bekal nggak? Suka ada bekal. Suka ada bekal? Ya. Bawa sendiri di rumah? Ya, di rumah. Tapi dengan adanya makanan gini nggak perlu bawa bekal lagi ya? Iya, Pak, lebih hemat.
Untuk tahap awal, program makan bergizi gratis di Kota Tasikmalaya baru bisa menjangkau siswa di 7 sekolah sebanyak 2.999 orang. Ini disebabkan baru 1 dapur saja yang beroperasi. Padahal untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis bagi seluruh pelajar di Kota Tasikmalaya dibutuhkan total 113 dapur. Coba hari ini terdiri dari 7 sekolah, total siswanya itu 2.999, di mana berlangsung seterusnya. Untuk saat ini hanya 1, dalam proses pembangunan ada 1 lagi, sudah mencapai 98%, kemungkinan akan dilaksanakan di bulan Maret. Untuk di Kota Tasikmalaya sendiri mencapai 113 dapur sehat yang seharusnya harus dibangun untuk memenuhi seluruh siswa-siswa yang ada di Kota Tasikmalaya. Agar bisa memenuhi kebutuhan makan para pelajar, menu makanan setiap hari berganti. Selain itu, bagi siswa yang tidak bisa makan nasi, disediakan juga pilihan untuk menggantinya dengan kentang goreng atau kentang rebus. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Sejumlah pejabat pemerintah pusat mulai dari kepala badan, menteri hingga wakil menteri juga turun ke sejumlah wilayah di Jawa Barat untuk memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis. Di wilayah Kerawang, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan meninjau pelaksanaan pendistribusian makanan bergizi gratis yang dilakukan oleh Badan Gizi Nasional melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG ke sejumlah sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Budiman menjanjikan akan semakin banyak pelajar yang mendapatkan makanan bergizi gratis hingga 5 tahun ke depan. Pinggiran dulu yang diprioritaskan, karena anggarannya memang baru 71 triliun. Insya Allah nanti kalau sudah skala penuh di tahun 2029 82 juta orang akan dilakukan. Sekarang tahapan yang paling dibutuhkan dulu dari daerah pinggiran dulu, mungkin sekolah-sekolah yang memang belum ada fasilitas itu, dari kalangan murid-murid, sekolah-sekolah yang kebanyakan muridnya dari kalangan kelas menengah bawah dulu. Di Kota Cimahi, giliran Menteri serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga meninjau sekolah penerima program makanan bergizi gratis. Di SMA Negeri 3 Cimahi, menu makanannya adalah nasi dengan lauk opor ayam, sayur buncis, buah semangka, dan susu. Meski tidak masalah dengan pilihan menunya, salah satu pelajar mengaku besar potongan ayam kerap berbeda-beda di tiap paket yang diterima. Ini ayamnya itu loh. Kenapa? Suka beda-beda. Jadi ada yang banyak, ada yang enggak ayamnya gitu. Tapi sesuai dengan selera ini kalau menu ini. Kalau biasanya tiap hari bawa makanan dari rumah. Apa aja kalau dari rumah? Macam-macam sih, tapi saya kan makannya dikit, jadi cuma nugget sama nasi. Menteri serta Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga juga meninjau dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang memasok 3.500 porsi makan setiap harinya di wilayah Pasir Kaliki, Kota Cimahi. Di tempat ini, Menpora menyatakan program makan bergizi gratis membuka harapan baru generasi muda anak usia sekolah yang lebih sehat dan lebih cerdas karena asupan gizi yang cukup. Memang kalau untuk standar atlet olimpiade pasti ini kurang, tapi untuk bagaimana memenuhi kebutuhan gizi anak-anak tadi ada klasifikasinya 3 ya, dari kecil, medium, besar. Jadi dari PAUD, SD, SMP, dan SMA. Ini akan sangat membantu bagaimana minimal ada kepastian input gizi, yaitu dari protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayur, dan juga vitamin-vitamin. Di Kabupaten Bogor, salah satu sekolah penerima program makanan bergizi gratis adalah SMP Negeri 02 Babakan Madang, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Para siswa senang karena dengan adanya program ini, mereka bisa menghemat uang saku mereka untuk jajan. Gimana rasanya makanannya? Enak. Gimana dengan ada program ini? Senang nggak? Senang, perut jadi kenyang, orang tua terbantu. Jadi orang tua jadi nggak perlu banyak ngeluarin uang jajan buatku. Ya sesekali bawa makan dari rumah.
Tapi jajan tetap jajan nggak? Ya, tetap jajan. Berarti bisa ditabung uangnya ya? Iya, bisa ditabung. Hari ini juga mau ditabung. Ada lauknya macam-macam lah. Ada nasi, ada sayur, ada lauk pauk, ada buah. Lumayan enak. Porsinya cukup nggak? Porsinya cukup dan ngenyangin. Tapi kalau bisa ditambah sedikit lagi. Pantauan oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, program makan bergizi gratis membuat kondisi kesehatan 80% pelajar di sekolah ini yang biasanya tidak sarapan pagi menjadi lebih baik. Tadi informasinya hanya 20% ya Bu Kepala dari keseluruhan siswa yang sarapan. Berarti 80% tidak, sehingga menimbulkan gangguan-gangguan fisik yang berpengaruh ya terhadap proses belajar mengajar, pingsan dan lain sebagainya. Nah sekarang alhamdulillah setelah ada makan bergizi gratis itu terjadi satu perubahan yang signifikan, tidak lagi yang pingsan ya Bu Kepala. Dan kehadiran luar biasa karena menjadi harapan bagi mereka nanti akan dapat makan bergizi gratis. Pemerintah berharap dengan program ini kemampuan belajar dan kebugaran para siswa meningkat. Tim Liputan melaporkan. Harga cabai rawit merah di Kabupaten Bogor hingga Karawang melonjak naik. Saat ini harga cabai rawit merah yang biasanya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram sudah menembus Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram. Konsumen khususnya ibu rumah tangga pun meminta pemerintah turun tangan mengendalikan harga. Di Pasar Cilengsi, Kabupaten Bogor, harga cabai rawit merah saat ini dijual Rp120 hingga Rp130.000 per kilogram. Harganya naik 2 kali lipat lebih dari harga normal. Di saat pasokan normal, harga cabai rawit merah biasanya hanya Rp40.000 per kilogramnya. Kenaikan harga cabai rawit merah sudah terjadi sejak sebelum tahun baru. Cabai rawit merah 13, 12, paling murah paling mahal 13, standar 13. Sebelumnya berapa, Bang? Sebelumnya 50, 40. Faktor apa sih itu, Bang? Kayaknya faktor panennya agak gagal dah. Oh gitu. Panennya belum panen raya. Belum panen raya baru murah lagi. Ada penurunan bagaimana? Mudah-mudahan ada penurunan lah. Selain cabai rawit merah, harga cabai merah keriting juga naik menjadi Rp60.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000. Pembeli pun meminta agar harga cabai bisa diturunkan. Beli buat apa, Bu? Buat masak. Buat masak sehari-hari? Iya. Beli apa aja? Cabai, bawang, sama tomat. Cabai berapa, Bu, sekarang, Bu? 120. Ya harganya pengennya turun sih. Turun ya? Okay. Biar nggak kemahalan. Kondisi serupa juga dialami pedagang dan pembeli cabai rawit merah di sejumlah pasar tradisional di Karawang. Saat ini harga cabai rawit merah tembus Rp120.000 per kilogram. Pedagang pun mengeluhkan anjloknya daya beli masyarakat yang membuat omset penjualan mereka turun 25%. Pedagang mengaku melonjaknya harga cabai rawit merah disebabkan cuaca buruk yang menyebabkan gagal panen. Kan dari sananya 120 per kilonya. Jadi daya beli dari masyarakat itu otomatis kan ke sini berkurang karena melihat naiknya harga. Yang tadinya beli si pembeli itu yang pelanggan itu biasa 1 kilo misalkan, sekarang dikurangi jadi setengah kilo. Otomatis kan pemasukan jadi kurang ke sini. Kita kan beli ke bandar mah tetap harus harga segitu. Bingung. Awalnya berapa nah harga cabai rawit ini, Pak? Ya, awalnya mungkin 80. Sekarang jadi 120, Pak ya? Kan itu bukan naik lagi, udah pindah harga. Konsumen yang kebanyakan adalah ibu rumah tangga pun meminta pemerintah turun tangan menjaga kestabilan harga bahan pangan termasuk cabai rawit merah. Saya ya sangat keberatan ya, karena yang saya tahu dari para petaninya pun nggak ikut naik gitu, cuman pas masuk ke pasarnya aja langsung naik. Apakah karena kita mau menjelang lebaran, itulah semua masyarakat di Indonesia itu tuh biar makmur dalam pembelian apapun di pasar, biar untuk para pedagang pun pada laku daripada mereka banyak stok yang dikarenakan penjualannya mahal jadi nggak laku kan, jadi mubazir gitu loh. Jadi mohon tanggapan dari pemerintah untuk menanggulangi lah harga kenaikan itu tuh, jadi jangan sampai naik. Para pedagang dan pembeli berharap harga komoditas sayuran bisa segera normal kembali seperti semula.
Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Bogor dan Karawang.